Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa, khususnya semester 3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang mengambil mata kuliah bahasa Inggris. Hari ini kita akan melanjutkan topik tentang bahasa Inggris. Ini merupakan kelanjutan dari materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang simple present tense atau bentuk waktu ketika kita ingin mengekspresikan sesuatu atau menuliskan sesuatu dalam kalimat bentuk waktu sekarang, yang dimana fungsi dari simple present tense merupakan untuk mengekspresikan segala sesuatu yang bersifat rutinitas, kebenaran secara umum, dan hal lainnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang present continuous tense atau biasa juga disebut sebagai present progressive. Present continuous atau present progressive ini merupakan bentuk waktu yang kita bisa gunakan jika kita ingin mengekspresikan sesuatu kejadian yang sedang berlangsung saat kita bicara. So, when we want to talk about something that happened at the time of speaking, we can use present continuous. Ya, jadi yang biasanya kita sebut sedang, tetapi waktunya saat kita berbicara tersebut. Misalkan saya sedang berdiri di depan kelas. Nah, itu sedang saat saya bicara, saya memang sedang berdiri. Yang kedua, contohnya misalkan ketika saya ingin mengatakan saya sedang memegang spidol atau box marker. Nah, ini saat saya bicara, saya memang sedang memegang box marker atau spidol ini gitu. Nah, di samping fungsi yang sedang seperti itu yang sudah mungkin selama ini sudah pernah kita kenal, ada satu kejadian juga yang bisa kita ekspresikan dengan present continuous. Nah, sebagai contoh, misalkan saat ini saya sedang berdiri di sini dan saya tidak memegang buku, tapi saya ingin mengatakan I am reading a book. I am reading a book atau saya sedang membaca buku. Nah, apakah itu bisa diterima? Ya, hal tersebut juga bisa diterima jikalau hal tersebut merupakan suatu proses. Saya bisa mengatakan saya sedang membaca buku seperti barusan, meskipun saya sedang tidak memegang buku sekarang atau benar-benar membacanya saat saya bicara ini, namun ini merupakan proses. Minggu lalu atau bulan lalu saya mulai membaca buku dan baru sampai halaman 23 dan itu belum selesai. Maka ini masih dalam proses dan itu bisa kita menggunakan present continuous ini. Jadi kita bisa mengatakan bahwa saya sedang membaca buku. Begitupun juga dengan adik-adik mahasiswa yang sekarang mungkin di semester 3. Misalkan adik-adik sedang makan di kantin atau sedang berada di luar kampus, sedang makan misalkan, dan ada yang bertanya, apa sih kamu lagi ngapain, atau what are you doing now, gitu kan. Nah, itu adik-adik, meskipun adik saat itu sedang makan di kantin atau makan di luar kampus, adik-adik bisa mengatakan, adik-adik mahasiswa bisa mengatakan bahwa I am studying in IAIN Bengkulu. Saya sedang belajar di IAIN Bengkulu. Nah, hal tersebut bisa diterima. Kenapa? Karena adik-adik mahasiswa mungkin tahun lalu itu mendaftar di IAIN Bengkulu dan akan tamat 3 tahun kemudian, gitu kan? Dan itu merupakan proses. Jadi kondisi seperti itu bisa diungkapkan dengan present continuous atau sedang belajar tadi, ya. Jadi hari ini pada kesempatan ini kita akan membahas formulanya sama seperti simple present kemarin yang sudah pernah kita bahas. Kalimat mempunyai format afirmatif, negatif, dan interrogatif. Kalimat positif, negatif, atau interrogatif. Namun ini sedikit lebih sederhana karena kita punya subjek terus to be.
Dimana to be kemarin untuk present sudah pernah kita bahas juga adalah is, am, are. Nah, selanjutnya setelah to be ini verb ing. Nah, ada atau biasa kita sebut verb ing gitu kan. Nah, verb ing terus tambahkan objek dan hal lainnya yang bisa melengkapi. Nah, jadi format kalimat afirmatifnya cukup sederhana karena kita hanya membutuhkan subjek, dilanjutkan dengan to be, is, am, are sesuai dengan subjeknya apa, dan ditambah selanjutnya dengan kata kerja ing atau kata kerja basic yang ditambahkan ing. Contoh misalkan play, tambahkan ing jadi playing, read jadi reading dan sebagainya. Terus ditambahkan objeknya. Dan selanjutnya format yang kedua adalah bentuk kalimat negatif. Bentuk kalimat negatif sama, dimulai dengan subjek, terus to be, namun ada kata not-nya sebagai pembeda dengan yang atas karena ini menunjukkan negatif, ada not-nya. Masih sama verb ing dan objek. Oke, jadi pembedanya cuma di kata not. Dan bagaimana dengan interrogatifnya? Interrogatif kita bawa to be-nya ke depan, terus tambahkan subjek dan verb ing, terus objek, jangan lupa tanda tanya. Nah, ini merupakan bentuk atau susunan jika kita ingin menulis atau mengekspresikan kalimat dalam bentuk waktu present continuous. Nah, atau sesuatu yang sedang berlangsung saat kita bicara. Oke, kita coba memberikan contoh dari bentuk-bentuk kalimat ini. Subjek untuk kalimat positif yang pertama subjek, misalkan kita memilih subjeknya we. Nah, selanjutnya kita pilihkan to be. We, to be yang cocok dari is, am, are untuk we adalah are. Terus tambahkan kata kerja ing-nya. Misalkan study. Namun kita harus tambahkan ing menjadi studying English. Nah, biasanya ada kata keterangan waktu. Keterangan waktu yang sering digunakan biasanya adalah now atau right now gitu ya. Jadi we are studying English now. Oke, nah itu merupakan bentuk kalimat. Jadi saat kita berbicara sekarang gitu kan, dan kita memang sedang belajar bahasa Inggris. We are studying English now. Nah, teman-teman juga bisa menyusun contoh kalimat afirmatif yang lain secara sendiri di rumah. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba memberikan contoh untuk kalimat negatif present continuous. Oke, dan kita hanya tinggal menambahkan not-nya saja jika dibandingkan dengan kalimat afirmatif tadi. Subjeknya misalkan I, ya, saya sekarang misalkan I, to be I itu I am, tambahkan not, I am not, saya sedang tidak drive misalkan mengemudi, tapi kita tambahkan ing jadi driving a car now. Nah, saya sedang tidak mengemudi atau menyetir mobil sekarang. I am not driving a car now atau right now. Oke, jadi saya memang sedang tidak menyetir mobil, namun saya sedang mengajar sekarang kan gitu. Jadi hal atau bentuk kalimat negatif yang bisa kita gunakan untuk present continuous. Terus bagaimana dengan bentuk kalimat yang terakhir? Bentuk kalimat yang terakhir adalah bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Susunannya to be di depan, dilanjutkan dengan subjek, terus kata verb ing atau verb ing, terus ditambahkan dengan objek, jangan lupa question mark-nya, tanda tanya. Oke, misalkan saya ingin menanyakan tentang Jokowi misalkan.
Jokowi itu subjek tunggal apa jamak? Yes. Jokowi itu tunggal, maka to be-nya adalah is. Subjeknya misalkan Jokowi, is Jokowi eating lempuk right now, misalkan ya. Nah, ini pertanyaan, is Jokowi eating lempuk right now? Apakah Jokowi sedang memakan lempuk sekarang gitu. Nah, jawabannya bisa no, bisa yes ya. Bisa yes atau no, tergantung kondisinya. Apa benar dia sedang makan lempuk atau tidak. Jika iya, yes, he is. Atau kalau no, no, he isn't. Oke. Nah, ini tiga ini merupakan bentuk kalimat present continuous yang bisa adik-adik gunakan jika ingin mengungkapkan sesuatu keadaan yang sedang berlangsung saat adik-adik sedang berbicara tentang hal tersebut gitu. Jadi to express something that happened at the time of speaking. Oke. Cukup gampang karena formatnya itu hanya satu, subject to be, verb ing plus object, terus negatifnya to be plus not, verb ing dan object, dan yang interrogatif to be, subject, verb ing dan object. Oke. Nah, itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Namun saya menunggu komentar dan partisipasi dari adik-adik mahasiswa khususnya semester 3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dapat berinteraksi dengan saya, berpartisipasi dalam materi kali ini dengan memberikan contoh-contoh mengenai kalimat present continuous di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.